Pada lesson selanjutnya ini, yaitu 6 ke 10, ini akan belajar tentang tekstur, kemudian bagaimana untuk menggunakan keyboard untuk mengontrol dari bitmap yang dilihat ke tekstur tersebut, kemudian ada lighting, kemudian juga kita akan belajar meload data teks menjadi tampilan 3 dimensi. Ya, untuk lesson 6 ini ada update kode yang tentunya menggunakan kelas dari bitmap, kemudian akan digunakan soil ya. Nah, di sini akan mulai belajar tentang tekstur, blending, kemudian moving bitmaps, kemudian loading and moving through 3D world. Jadi akan membuat 3D. Terus sebenarnya ini merupakan data dari file teks yang akan di-load nanti. Masuk ke lesson 6, texture mapping. Jadi di sini akan di-load sebuah gambar bitmap dan gambar bitmap tersebut akan dikonversi menjadi tekstur. Tekstur adalah sebuah objek OpenGL yang memiliki satu atau lebih gambar yang memiliki format yang sama. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar yang akan kita tempel pada persegi panjang. Di sini akan ditempel kepada 6 sisinya. Yang perlu diingat adalah di sini setiap ukuran gambar tersebut itu harus sama dengan ukuran dari persegi panjangnya di sini. Nah, kode yang akan digunakan di sini adalah untuk bin teksturnya, GL bin tekstur, kemudian tekstur 2D, parameternya ini adalah tekstur array number berapa tekstur nanti akan digunakan. Nah, tekstur ini, function GL bin tekstur ini tidak bisa digunakan di antara GL begin dan GLN. Jadi sebelum ada GL begin, baru ini akan dipanggil. Dan nanti untuk mematahkan antara tekstur dengan quote-nya, ini kita gunakan function GL text core 2F. Yang value-nya adalah dari 0 sampai dengan 1. Dan nanti akan kita coba lihat pada kodenya. Ya, di sini yang akan dilihat adalah sebuah gambar bitmap, yaitu dengan nama nehe.bmp yang ada di folder. Ini folder data, ini gambar bitmap yang nanti akan ditempel pada ke-6 sisi persegi panjang menggunakan function load image yang dari library BMP maupun saya buat juga bagaimana function dari soil. Ya, memang library bmp.h ini merupakan pengganti dari library yang sebelumnya. Ini dibuat oleh third party ya. Jadi itu bisa digunakan kode untuk meload menggunakan function load bmp ini. Terus sebenarnya memang dianjurkan menggunakan soil.h ini. Jadi ada dua yang dibuat di sini. Ada load GL tekstur menggunakan soil atau juga bisa menggunakan load bmp. Ini hasilnya juga akan sama. Nah, di sini akan dipanggil load GL tekstur soil. Nah, di sini gambar itu di load di sini ya. Kalau kita menggunakan function load bnp atau kalau soil itu parameter pada soil load ogl tekstur ini. Nah, kemudian tekstur ini di binding di sini. Teksturnya hanya satu ya, di sini array ke 0. Intinya teksturnya satu ini yang di binding. Setelah itu tekstur ini akan di load juga di sini. Jadi sebelum GL begin di sini, ini harus dipanggil lagi GL bin tekstur yang dijelaskan tidak bisa diletakkan di antara GL begin atau GLN. Nah, di sini kita digunakan rotate ya, di sini dirotasi kuatnya. Disinilah mapping tadi ya. Jadi untuk yang posisinya itu harus sama dengan posisi dari kuatnya di sini. Kita jalankan.
seperti ini. Karena di-rotate, maka dia merotasi, dan keenam sisinya ini sebenarnya adalah sudah ditempelkan bitmap gambar yang sebelumnya. Selanjutnya, lesson ke-7 ini tetap menggunakan konsep tekstur. Jadi meload bitmap ke tekstur, namun di sini ditambahkan fungsi keyboard untuk mengendalikannya. Jadi bisa di-rotate berdasarkan X, Y maupun Z. Kalau X itu ke sumbu X, kanan kiri, Y itu atas bawah, Z itu menjauhi atau mendekati dari kita. Nah, untuk rotasi kita kan fungsi GL rotate F. Jadi ini adalah rotasi terhadap X atau Y-nya. Misalnya untuk X berarti ya yang diisi adalah X-nya. Kalau Y berarti ya Y-nya. Sedangkan untuk menjauh atau mendekati kita atau Z-nya itu digunakan function GL translate F. Berikut ini kodenya. Nah, ini tadi function GL bin tekstur, yaitu tekstur yang sebelumnya berasal dari bitmap yang di-load. Di sini ada gambar ya, bitmap yang di-load, kemudian setelah di-load di sini ada rotate juga di sini. Nah, kemudian di sini selain di rotate, di sini ada parameter untuk mengatur pencahayaan juga, bisa diberikan lighting. Kemudian ada untuk rotasinya, juga untuk mengatur speednya di sini. Nah, ketika diketik tombol atau keyboard tertentu, di sini untuk mengaturnya, yaitu ketika dijalankan, di sini dikontrol apabila dia L dinyalakan berarti light. F untuk filter, kemudian untuk menjauh itu bisa digunakan page up, page down untuk mendekat cube-nya, kemudian up ini untuk merotasi terhadap sumbu Y ke atas, ini sumbu Y ke bawah. Kalau right ini sumbu Y ke kanan, maaf ke X ke kanan, ini X ke kiri. Semakin kita tekan, maka penambahan speednya ini akan semakin cepat, seperti ini. Pertama posisinya diam, kemudian kalau kita tekan rotasi ke kanan, kemudian bisa juga rotasi ke kiri, bisa juga untuk menjauh, atau bisa juga untuk mendekat. Tekan L untuk lighting. Ya, bedanya ya, lighting untuk pencahayaannya, terang, gelap. Nah, begitu untuk lesson yang ke-7. Lesson ke-8 ini kita akan belajar tentang blending. Jadi di sini mengkombinasikan warna pada pixel-pixel tertentu yang diberikan, yang kemudian pixel tersebut bisa dimanipulasi terhadap objek yang ada di gambar di sini. Blending ini sih contohnya yang paling simple atau yang paling sering digunakan adalah untuk membuat objek menjadi transparan gitu. Untuk blending ini function yang digunakan adalah GL color 4F di sini. Ini contohnya, di kodenya adalah full bright 50% alpha, kemudian ada function GL blend func yang di sini tentunya sesuai dengan sebelumnya. Ini alpha, kemudian di sini ada GL1. Nah, kodenya adalah sebagai berikut. Kodenya diletakkan pada ini GL di sini, yaitu pengaturan colornya GL color 4F dan GL blend func di sini. Kita dijalankan seperti ini. Ini untuk lesson yang ke-8. Lesson ke-9 ini kita akan menggerakkan bitmap ke dalam space 3 dimensi. Jadi di sini ada satu bitmap, namun di sini akan kita manipulasi sedemikian sehingga dia bisa menjadi beberapa gambar yang bergerak.
Di sini juga akan di remove black pixel. Kita bisa menambahkan color pada gambar tersebut. Kemudian kita bisa membuat animasi pergerakan dari bitmap tersebut. Di kode ini dibuat beberapa nilai-nilai yang sudah fix. Contohnya berkerlip true di sini. Ini adalah jumlah dari starsnya yang akan dibuat. Dan di sini juga dibuat sebuah struktur dari starsnya, warnanya apa, kemudian bagaimana distance-nya terhadap centernya, kemudian angle-nya berapa. Di sini contohnya ada stars stroke ya, stars 50 dengan properti ini. Kemudian ini dari zoom-nya. Kemudian adalah ini untuk yang load-nya, di sini masih menggunakan load BMP ya. Selain bisa soil juga bisa, cuman di sini digunakan load BMP dari kelas bmp.h juga bisa. Nah, di sini dilihat pada drawGL skin ini. Jadi kalau misalnya dia berkerlip, yang digunakan tadi GL color 4 UB ini ya. Kemudian di rotate. Kemudian ada perulangan di sini. Di sini adalah random dari warna. Kemudian ini adalah penambahan dari distance-nya. Ini scope perulangannya gitu. Dan ini kalau dijalankan adalah seperti ini. Dari sebuah gambar yang dia bisa di rotate, kemudian diberi warna, dan ya berulang-ulang gambar-gambar ini berapa jaraknya terhadap tengahnya ini. Ini untuk lesson yang ke-9. Lesson 10 kita akan meload data dari file txt menjadi data 3D. Sebenarnya 3D itu ya masing-masing di sini adalah H3 report ini adalah dibuat dari collection dari sektor. Sektor ini bisa room, bisa cube, atau apa saja yang memiliki volume. Kemudian sektor ini sebenarnya mengandung berapa seri poligon yang dibuat dari segi-segitiga begitu. Nah, di program kita ini harus tahu ada berapa segitiga yang ada pada sektor-sektor tersebut. Segitiga pada masing-masing segitiga itu akan dideklarasikan dalam format X1, Y1, Z1, U1, dan V1. Nah, kodenya adalah sebagai berikut. Ini adalah file txt untuk world-nya. Ada X1, Y1, Z1, U1, V1. Nah, bentuknya sama seperti ini. Yang bentuk nanti adalah 3D-nya begitu. Kemudian melalui function step world ini di-load dari tadi data 3D-nya, di-load, kemudian dibaca, kemudian di looping ya. Jadi di looping dimasukkan ke dalam sektor-sektornya di sini. Tentunya di atas sudah di-define tentang sektornya, kemudian tentang segitiganya, triangle-nya, kemudian tentang vertex. Jadi di sini ada triangle terdiri dari vertex, sedangkan sektor terdiri dari triangle. Yang dijalankan adalah sebagai berikut. Demikian lesson dari 6 sampai 10 yang mencoba memberi tekstur, blending, kemudian moving, animate, dan juga meload data dari file txt.